Puji Tuhan, mari hari ini, malam hari ini kita kembali akan datang kepada Tuhan. Sebelum kita beristirahat, mari kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Setelah kita mungkin sepanjang hari kita beraktivitas, kita melakukan banyak hal untuk tubuh kita. Saat ini kita mau belajar menikmati hadirat Tuhan. Berapa ya Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Baik kami yang secara langsung hidup bersama-sama Tuhan, atau mungkin yang mendengarkan siaran ulang Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan, memberkati kami, menjamah kami Tuhan. Di saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kuasa-Mu hadir nyata Tuhan, menyembuhkan sakit kami, menguatkan kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, dan semakin indah bagimu. Semakin indah Tuhan di hadirat-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami semua Tuhan indah di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya, selamanya Engkau ku cinta. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mensyukuri semua kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Malam ini Bapak Ibu, ada satu ayat yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua. Iya, dalam kitab Mazmur pasal 133. Saya bacakan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, malam ini ada satu rahasia firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Mungkin ini yang kita tunggu-tunggu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Kesana. Tuhan memerintahkan berkat. Ya, berkat komplit, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat materi, berkat keuangan, harta yang melimpah. Itu kata firman Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat-berkat tadi ini supaya ke sana, pergi. Sekarang kesananya itu alamatnya siapa? Alamatnya ini ya, sungguh alangkah baik dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Kalau tinggalnya jauh-jauh, ya tempat yang terpisah, rukun ya biasa. Ya. Tidak bertengkar, tidak padu, ya, tidak clash gitu. Kalau tempatnya jauh biasa. Tapi kalau tempatnya berdekatan, hidup bersama-sama, tetapi kita bisa rukun, ini yang harus kita ciptakan. Ya, di hadapan Tuhan kita harus berani. Masing-masing jangan nyuruh orang lain, masing-masing suruh kita sendiri. Kamu harus bisa rukun. Orang rukun itu tidak boleh saling menuntut. Misalnya nih, suami kan, tugasnya suami kan menyayangi istrinya, ya kan? Sementara kewajibannya istri itu tunduk sama suami. Itu nggak boleh dituntut. Suami nggak boleh ngomong sama istri, kamu harus menghormati aku sebagai suamimu, nggak bisa. Sebaliknya istri pun tidak bisa ngomong, ya, suami kamu harus menyayangi aku, nggak boleh. Harus dibalik. Suami, engkau harus menyayangi istrimu, harus menyayangi, menghormati. Supaya apa? Nanti ketika suami sayang sama istrinya, pasti istrinya tunduk sama suaminya, karena suaminya sayang. Memang di banyak tempat, biasanya kalau suami sayang sama istri, ini istrinya malah melonjak ya. Hidupnya suka-sukanya, tidak menghormati suaminya. Ini salah, nggak boleh ya. Kalau bapak ibu ada yang begitu, bertobat, jangan diulangi lagi. Ya, ketika suami lemah lembut menyayangi istrinya, istrinya harus respect, menghormati suaminya. Begitu, jangan dibalik. Istri menuntut, kamu harus sayang sama aku, kamu harus perhatian sama aku. Sebaliknya suami juga ngomong sama istri, kamu harus tunduk sama aku. Nah kalau ini yang dikejar, perang Bratayuda, tahu perang Bratayuda? Nggak ada damai sejahtera. Tapi harus dibalik. Suami ngomong sama dirinya sendiri, hai, kau sebagai suami, sayangi istrimu. Apapun yang istrimu buat, tugasmu tuh nyayangi istri. Sama anak-anakmu, tugasmu cuma menyayangi. Sudah, kerjakan bagianmu. Istri juga harus begitu. Hei istri, tugasmu tuh menghormati suamimu, tunduk sama suamimu. Udah, pokoknya itu tugasmu. Kalau engkau sudah melakukan bagianmu, maka Tuhan yang di sana, yang di sorga, Dia akan memberikan bagian kita. Si suami akan dibuat semakin sayang sama istrinya, dan istri akan dibuat semakin hormat, tunduk sama suaminya. Harus begitu. Nah ketika itu terjadi, kata firman Tuhan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Engkau keluarga, suami, istri, anak butuh apa? Kalau engkau bisa kompak, itu berkat itu diperintahkan. Tapi kalau kau nggak kompak, kau minta setiap hari pun nggak dapat. Kenapa? Karena di sananya nggak ada perintah. Dari surganya sana nggak ada perintah. Kau hanya mungkin dapat makan minum secukupnya. Ya, saya pernah ngalami Bapak Ibu. Ya makan minum dipelihara Tuhan, tapi cuman begitu. Kenapa? Karena keluarganya tidak rukun. Nah, jadi ada satu rahasia malam hari ini. Biarlah kita rukun di dalam keluarga, supaya itu menjadi alamatnya. Alamatnya Bapa di surga itu memerintahkan berkat. Berkat, kamu datangi rumah Kusbandi. Coba kamu tiliki dia butuh apa. Kau tidak pernah ngomong gitu, kau tidak pernah minta. Selidiki coba itu. Karena kalau Tuhan yang merintah, itu berkat itu nurut. Berkat nurut, kamu datangi rumah siapa yang lagi dengerin sekarang, untuk siapa namanya, Pak Agung, Pak Budi, Pak Bejo, ya, Pak Yohanes. Datangi rumahnya itu, malaikat datangin. Ya sebelum berkatnya suruh sana malaikatnya dulu. Terus coba lihat rumah tangganya butuh apa. Kalau kayak gitu enak gak kita? Wah itu yang dicari-cari. Sementara kita aja
Pagi siang malam minta Tuhan, Tuhan minta ini minta itu, nggak dikasih-kasih kan. Karena perintahnya dari sana nggak ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, buat supaya perintah itu dari surga mengalir setiap saat kepada kita. Sebab kesanalah, kemana? Ke rumah kita, ke rekening kita, ke dompet-dompetmu, kantong-kantongmu, istrimu, anakmu, perbendaharaan rumahmu, kekayaanmu. Ke sana itu loh, ya ke situ, ya ke rumah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang sudah punya alamatnya Tuhan. Ya, jadi Tuhan kepingin memberikan berkat itu kepada alamat yang sepadan. Nah kalau Bapak Ibu alamatnya nggak cocok, ya nggak dapat. Ini rahasia, ya. Jangan bilang-bilang. Mazmur 133. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, ya. Berkat kehidupan dan selama-lamanya, bukan cuma sekali dua kali, terus berkat kehidupan selama-lamanya. Ya puji Tuhan, ini sharing firman yang singkat, kiranya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua yang mendengarkan channel saya ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pujian penyembahan kami pada saat sekarang ini Tuhan boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan firman yang kami sudah sama-sama dengar saat ini Tuhan, meteraikan dalam hati kami Tuhan. Meskipun hamba-Mu ini berhenti berbicara, Engkau terus mengingatkan, Roh Kudus-Mu mengingatkan terus Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu memberikan pengajaran-pengajaran yang lebih dahsyat lagi, yang lebih baru lagi Tuhan. Untuk firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami, semakin bertumbuh, semakin berbuah dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami semua menjadi alamat-alamatnya Tuhan, untuk Tuhan boleh memerintahkan berkat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.